Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai PJOK, yaitu untuk kelas 1, kita akan membahas mengenai mengenal gerak dasar lokomotor. Pada kesempatan ini, kita akan membahas kompetensi dasar 3.1, di mana untuk materi 3.1 ini, yang pertama, memahami kombinasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Kemudian untuk kompetensi dasar 4.1, di sini membahas mempraktikkan kombinasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajarannya di sini ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama memahami gerak dasar lokomotor yang meliputi berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran yang kedua di sini mempraktikkan gerak dasar lokomotor. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang diharapkan pada pembelajaran mengenal gerak dasar lokomotor ini. Kita lihat lagi slide selanjutnya. Berikut di sini saya sampaikan ada 3 jenis gerak dasar dalam olahraga. Yang pertama, gerak dasar lokomotor. Yang kedua, gerak dasar non-lokomotor. Dan yang ketiga, gerak dasar manipulatif. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas yang pertama, gerak dasar lokomotor. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan gerak lokomotor? Gerak dasar lokomotor ini adalah gerakan yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu disebut dengan gerak lokomotor. Kemudian untuk contoh-contoh gerak lokomotor di sini ada 4 contoh yang saya tampilkan. Yang pertama yaitu gerakan berjalan. Kemudian yang kedua adalah gerakan berlari. Kemudian yang ketiga gerakan melompat. Dan yang keempat adalah gerakan meloncat. Berikutnya untuk pengertian gerakan yang saya tampilkan ada 4 langkah tadi, atau ada 4 contoh. Yang pertama kita membahas mengenai pengertian gerakan berjalan, di mana untuk pengertian gerakan berjalan ini adalah gerakan melangkahkan kaki secara perlahan-lahan. Itu definisi mengenai gerakan berjalan. Jadi saya ulangi lagi, berjalan adalah gerakan melangkahkan kaki secara perlahan-lahan. Itu disebut gerak berjalan. Kemudian untuk tampilan berikutnya, di sini sudah saya tampilkan seperti apa gambar gerakan berjalan. Jadi untuk gerakan berjalan ini, sikap tubuh kita harus dalam posisi tegak. Ya, ketika melakukan gerakan berjalan, melangkahkan kaki secara bergantian, bisa dimulai dengan kaki kanan atau dengan kaki kiri. Kemudian melangkahkan kaki secara perlahan. Untuk gerakan melangkahkan kaki secara perlahan atau gerak berjalan ini, kalian bisa melakukannya di mana saja.
Boleh misalnya berjalan ke arah samping, berjalan ke arah belakang, atau berjalan ke arah depan, tergantung kondisi atau kebutuhan yang kita perlukan. Kemudian yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian gerakan berlari. Sini untuk definisi atau pengertian gerak berlari adalah gerakan melangkahkan kaki secara cepat, di mana seseorang bisa melakukan gerakan berlari ini dengan melangkahkan kaki secara cepat sesuai dengan kebutuhan. Biasanya ini dilakukan pada proses olahraga ataupun saat melakukan suatu aktivitas di sekolah ataupun di rumah. Untuk gerakan berlari ini juga sangat baik untuk melatih kekuatan otot kaki, kemudian juga dapat melatih kekuatan otot jantung, kemudian dapat menyehatkan tubuh. Dan yang memiliki badan obesitas atau kelebihan berat badan, silahkan sering-sering melakukan gerakan berlari. Karena ini sangat bagus sekali untuk meningkatkan imunitas tubuh agar tetap sehat dan bugar. Oke, itu tadi untuk pengertian gerakan berlari. Kemudian di sini saya tampilkan seperti apa gambar gerakan berlari tersebut. Ada dua siswa di situ, ada laki-laki dan perempuan melakukan gerakan berlari. Jadi gerakan berlari ini bisa kita lakukan di lapangan atau bisa kita lakukan di jalan yang sepi untuk melatih gerakan berlari ini. Untuk penjelasan mengenai gerakan berikutnya, di sini kita akan membahas mengenai pengertian gerak melompat. Apa itu gerakan melompat? Di sini sudah saya cantumkan pembahasannya. Gerak melompat adalah gerakan menolak dan menyerap kekuatan dengan mendarat menggunakan satu kaki. Artinya, untuk gerakan melompat ini menggunakan tumpuan satu kaki terkuat. Jadi ingat, untuk gerakan melompat menggunakan salah satu kaki terkuat kalian. Sekarang Ibu tampilkan untuk gambarnya. Kalian bisa lihat di situ. Gambar yang pertama melakukan aba-aba atau ancang-ancang dengan berlari. Kemudian melakukan lompatan di bak lompat dengan posisinya bisa dilihat pada gambar, melakukan tumpuan satu kaki terkuat, kemudian melakukan pendaratan. Berikutnya kita akan membahas mengenai pengertian gerak meloncat, di mana di sini pengertiannya sudah saya cantumkan. Gerak meloncat adalah gerakan menolak dan mendarat menggunakan dua kaki. Artinya, kalian melakukan tumpuan dengan dua kaki kalian. Itu untuk gerakan meloncat. Jadi ingat perbedaan dari gerakan melompat dan gerakan meloncat tadi. Kalau gerakan melompat tadi menggunakan satu tumpuan kaki terkuat kalian, tetapi untuk gerakan meloncat ini menggunakan dua tumpuan kaki secara bersamaan, kemudian melakukan pendaratan. Di sini sudah saya cantumkan untuk gambarnya, dimulai dari posisi 1, kemudian posisi 2 melayang di udara, posisi 3 bersiap untuk menjatuhkan badan, kemudian yang keempat itu posisinya melakukan pendaratan. Kemudian kita lanjutkan lagi berlatih gerak lokomotor. Yang pertama tadi gerakan berjalan, ada dua tahapan gerakan di situ. Yang pertama, kalian bisa melakukan gerakan berjalan lurus. Kemudian yang kedua berjalan ke samping.
Kemudian untuk gerakan berikutnya adalah gerakan berlari. Ada 2 tahapan gerak atau ada 2 cara yang dapat kalian latih. Yang pertama berlari cepat, yang kedua berlari pelan atau santai. Kemudian yang ketiga di situ ada gerakan melompat, ada 2 gerakan juga yang dapat kita latih. Yang pertama melompat ke depan dan yang kedua melompati sebuah benda. Jadi itu tadi beberapa latihan yang dapat kita latih pada gerak lokomotor. Kemudian yang selanjutnya untuk gerakan meloncat, di sini ada 2 yang dapat kita latih. Yang pertama berlatih meloncat ke depan, ke belakang, samping kiri dan samping kanan. Kemudian yang kedua dapat berlatih meloncati sebuah benda, bisa kursi, meja, kardus bekas, dan media-media yang lainnya. Jadi media itu bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita miliki. Misalnya ketika di rumah mungkin ada botol bekas atau kardus bekas, itu bisa kita gunakan untuk melatih gerakan meloncat. Kemudian yang berikutnya untuk gerak lokomotor dalam permainan. Di sini ada beberapa gerak lokomotor dalam permainan yang akan kita bahas. Yang pertama, permainan dengan gerakan berjalan. Di sini ada beberapa permainan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, berjalan kelompok atau berjalan dengan regu. Kemudian bermain kereta api dan lain sebagainya. Jadi bisa kita lakukan permainan-permainan ini tergantung kondisi. Di masa pandemi COVID-19 ini mungkin untuk permainan yang melakukan gerakan berkelompok mungkin belum bisa kita lakukan dikarenakan memang harus menghindari yang namanya kerumunan. Tetapi tidak bisa kita pungkiri juga itu bisa kita lakukan entah itu bersama abang, bersama kakak, atau bersama adik di rumah. Itu juga bisa kita lakukan dengan ruang lingkup yang mungkin lebih sedikit dibandingkan kita belajar secara normal seperti biasanya sebelum COVID melanda. Itu bisa dilakukan berkelompok. Tetapi untuk di masa seperti ini, mungkin kita bisa melakukannya hanya bersama orang-orang terdekat kita, seperti tadi sudah disebutkan bisa abang, kakak, atau adik. Oke, yang berikutnya di sini untuk permainan dengan gerakan berlari, kita juga bisa melakukan permainan kupu-kupu terbang, kemudian balapan ambil bola. Jadi permainan-permainan ini juga cukup mudah untuk kita bisa lakukan, baik itu dilakukan di rumah, di halaman, ataupun ketika nanti pandemi COVID-19 ini sudah berakhir, kita bisa melakukannya di sekolah bersama guru dan teman-teman. Berikutnya di sini kita akan membahas mengenai permainan berjalan dan berlari kelompok. Di sini gambarnya Ibu cantumkan. Jadi bisa berkelompok sebanyak 4 orang atau 5 orang tergantung kondisi atau misalnya ketika kalian nanti belajar di sekolah. Kalau pandemi sudah berakhir, kita bisa menyesuaikan dengan berapa jumlah dalam sekelas. Kemudian untuk yang berikutnya, di sini kita membahas mengenai permainan dengan gerakan melompat. Yang pertama, kita bisa melakukan permainan lompat tali. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan permainan balapan engklek atau permainan lompat engklek. Oke, yang berikutnya permainan dengan gerakan meloncat. Di sini kita bisa melakukan loncat katak dan balap karung. Itu untuk modifikasi permainan yang bisa kita lakukan. Oke, itu tadi mengenai penjelasan mengenal gerak lokomotor. Ini pada pembelajaran kelas 1
Mohon diperhatikan lagi, dipahami lagi materi pada kesempatan kali ini. Apa itu perbedaan berjalan, apa itu perbedaan berlari, apa itu perbedaan melompat dan meloncat tadi. Jadi silahkan ditonton video di sini. Semoga dapat bermanfaat untuk para siswa-siswi kelas 1, khususnya nanti agar bisa memahami materi yang saya sampaikan lewat video ini. Semoga semua para siswa-siswi tetap semangat dalam proses pembelajaran daring ini, meskipun kita belum bisa belajar tatap muka, tapi tidak menutup kemungkinan kita harus tetap semangat juga dalam melewati masa pandemi COVID-19 ini. Semoga masa pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran olahraga di sekolah seperti biasanya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa berolahraga, karena olahraga itu bisa kita lakukan di mana saja, termasuk di rumah atau di halaman rumah kalian masing-masing. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ingat, jaga diri, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan sehat selalu. Salam olahraga.